Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yang sudah kami muat dalam makalah kami yang berjudul Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu Ahmad Akib Azhari, Lu'lu Rafiqah, Muhammad Rizki, dan Siti Juwairiyah. Baiklah, langsung saja kita masuki tentang pembahasan. Pembahasan pertama adalah latar belakang timbulnya peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa Kaukasoid. Dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden, karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab, di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Padang rumput diperlukan oleh bangsa Badawi, Badawah, Baduy untuk mengembala ternak mereka. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur melintasi Asia, Iran Tengah, dan gurun Gobi di Cina. Wilayah ini sangat kering dan panas karena uap air laut di sekitarnya. Sekalipun begitu, wilayah ini kaya dengan penghasilan bahan minyak terbesar di dunia. Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul di sana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, politik, ekonomi, dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu pertama, Al-Arab Al-Ba'idah atau Arab kuno. Yang kedua, Arab Al-Arabiyah atau Arab pribumi. Yang ketiga, Al-Arab Al-Musta'ribah atau Arab pendatang. Eksistensi Arab kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah, kecuali beberapa kaum yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab pribumi adalah 2 golongan besar, yaitu Qattaniyun dan Adnaniyun, yang berasal dari Yaman, dan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang berdiam di Hijaz, Tahama, Najat, Falmerah, dan sekitarnya. Dari segi tempat tinggal mereka dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Ahlul Hadarah atau penduduk kota dan Ahlul Badiyah atau penduduk gurun pasir. Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam peranata sosial, tata cara, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi kondisi geografi dan kondisi alam di mana mereka tinggal. Peradaban Arab pra-Islam sering pula dikenal dengan nama era jahiliyah atau kebodohan. Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang keesaan Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. Begitu pula dalam sisi pertanian dan perekonomian yang telah maju. Di samping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan jahil pada mereka. Lebih jauh dari itu, Ignaz Guldizer, seorang orientalis asal Hungaria, berpendapat bahwa kondisi masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyah, namun juga berbarisme dan cenderung primitif. Di antara presiden atau kebiasaan buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah kondisi dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan dianggap setengah manusia. Meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya, namun jumlah mereka amat sedikit sekali. Di mata masyarakat mereka, wanita tidak ada harganya dan tidak lebih berharga dari barang dagangan di pasar. Beberapa pendapat bahkan lebih vulgar menyebutkan bahwa mereka tidak lebih dari binatang.
Wanita dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak. Mereka tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga bebas menikah Para lelaki juga bebas menikah dengan wanita mana saja, berapapun jumlahnya. Sedangkan tidak demikian dengan wanita. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal juga dapat diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat mendiang suaminya. Sungguh jauh berbeda dengan posisi suami setelah menikah yang berkedudukan layaknya raja dan penguasa. Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Namun, perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab. Hanya beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilakukan dengan dasar bahwa anak, yaitu kebanyakan anak perempuan, adalah penyebab kemiskinan dan aib bagi keluarga. Sampai di sini, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lu'lu Rafiqah. Terima kasih. Baik, saya Lulu Rafika akan menyambung seperti apa yang disebutkan oleh saudara Muhammad Akib Azhari tadi. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri dan anak perempuan mereka akan dirampas oleh musuh. Karenanya, mereka beranggapan lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum ditawan oleh musuh. Berbondong-bondong melakukan urbanisasi besar-besaran ke utara, termasuk Mekah, Yatsrib, dan Damaskus. Perpindahan ini menyebabkan terbatasnya bahan pangan dan menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan banyak keluarga. Membunuh bayi yang baru lahir disinyalir sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Di beberapa suku lainnya, mereka tidak sedikit yang menyayangi anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, memiliki anak laki-laki tetap menjadi kebanggaan tersendiri bagi suku-suku Arab di kala itu. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut al-ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan, dan kabilah mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Ibnu Khaldun menyebutkan dengan istilah al-ashabiyah. Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah lain yang berujung pada peperangan bahkan dalam hal sepele sekalipun. Seperti kalah dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air, atau pedang rumput. Faktor geografis Arab yang dipengaruhi oleh gurun-gurun pasir yang luas dan tandus mempengaruhi sifat dan perilaku rata-rata orang Arab yang terkesan keras kepala. Kepala kabilah Arab selain tegas dan keras terkenal juga dengan bertanggung jawab, murah hati, menjamu tamu dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuannya. Meskipun demikian, bangsa Arab terkenal kurang baik dalam pengorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler dan universal dan lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Mungkin inilah penyebab sulit bersatunya suku-suku dan kabilah di Arab. Sistem hidup mereka yang terdiri atas kabilah-kabilah tidak menafikan adanya pemerintahan pusat. Bentuk pemerintahan yang ada kala itu adalah oligarki atau pemerintahan oleh suatu kelompok atau beberapa orang yang membagi-bagi kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu. Ada kabilah yang menangani masalah peribadatan, ada yang bertugas menangani pertahanan juga perekonomian. Pusat pemerintahan kala itu adalah Dar al-Nadwa yang bertugas sebagai Majlis Syura dan berkedudukan di kota suci Mekah, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah, bangunan suci bangsa Arab. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah singkat masa jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab disebut sebagai Arab Jahiliyah. Dahulu, bangsa Arab seringkali menampakkan budaya-budaya yang tidak baik, seperti menyembah patung. Zaman jahiliyah memang selalu identik dengan masa yang buruk, pertumpahan darah, dan perbuatan keji yang bahkan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Kondisi sosial mereka pun sangat buruk, terutama antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Kaum bangsawan selalu mendapatkan kedudukan terpandang karena mereka memiliki otoritas dan pendapat yang wajib didengar oleh rakyatnya. Gaya hidup yang berjalan turut hancur, bisa dikatakan kehidupan pada zaman jahiliyah tidak dapat diterima dengan akal sehat. Pelacuran di mana-mana, bahkan pertumpahan darah pun dianggap sudah biasa. Kondisi hina lebih banyak dialami para
para budak perempuan. Intinya, perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya akan disambung oleh saudara Muhammad Rizky. Ya, di sini saya Muhammad Rizky, MPM 1812455 selaku pemakalah. Di sini saya akan menyampaikan penyampaian yang telah disampaikan oleh teman saya, dan di sini saya akan meneruskannya. Pada zaman tersebut, bangsa Arab bukan menyembah apa yang seharusnya mereka sembah karena belum mengenal Islam. Patung adalah sesembahan yang masyarakat Arab sembah. Kemanapun mereka pergi, patung yang disembah akan selalu dibawa. Saat itu namanya berhala. Kemudian di kehidupan penuh kesesatan tersebut, ahli filsafat bahkan tidak ada. Oleh sebab itu, kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab tidak berkembang. Namun sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber, terdapat ahli hikmah dan ahli syair. Ajaran yang diperintahkan pun mendorong untuk menjauhi perbuatan tercela, terhina, dan menjauhi keburukan, serta harus selalu berbuat baik, hingga pada akhirnya Islam menyapa bangsa Arab. Masa jahiliyah bangsa Arab perlahan pudar dan membuat perbedaan sangat jelas. Ketika Islam masuk, bangsa Arab perlahan meninggalkan apa yang dulu mereka sembah dan mereka percayai, dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, pemilik, pemelihara, pelindung, dan penyayang terhadap segala makhluknya. Jadi, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat jahiliyah memang dikenal sebagai peradaban yang buruk, namun masih ada akhlak terpuji yang menjadi kelebihan mereka. Begitulah gambaran singkat bangsa Arab. Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya masa jahiliyah. Apa saja yang bukan atau tidak sejalan dengan Islam disebut jahiliyah, baik berupa sifat, sikap, kondisi, perilaku, maupun sifat. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa pada diri Abu Dar al-Ghifari terdapat sifat jahiliyah. Demikian itu karena sahabat yang satu ini memanggil Bilal bin Rabah dengan panggilan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Suatu ketika Abu Dar al-Ghifari memanggil Bilal dengan kata-kata, "Hai anak perempuan hitam." Maka Bilal pun mengadu perempuan hitam. Maka Bilal pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Setelah itu melakukan klarifikasi atas pengaduan Bilal. Rasulullah SAW memberi teguran keras kepada Abu Dar dengan sabdanya, "Hai Abu Dar, sesungguhnya engkau ini orang yang pada dirimu terdapat sifat jahiliyah. Apabila sifat itu kuat dan melambaga, lahirlah sistem dan masyarakat jahiliyah." Selanjutnya, sebenarnya jahiliyah itu pada awalnya hanya merupakan akibat dari sikap dan realitas yang tidak islami. Di antaranya, yakni yang pertama, prasangka buruk terhadap Allah. Yang kedua, merasa cukup dan tidak membutuhkan petunjuk Allah. Yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, kerahiban yang diada-adakan nafsu dan kesenangan. Yang selanjutnya, kelima, nafsu dan kesenangan. Dan keenam, tradisi. Selanjutnya, kejayaan timbul pada peradaban Arab sebelum Islam. Terdapat dua faktor pendukung kemajuan bangsa Arab pada waktu itu. Yang pertama, karena letak Jazirah Arab yang sangat strategis dan berada dalam jalur perdagangan dan pertemuan lintas peradaban. Sebagaimana dinyatakan oleh Yatim ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, kota Mekah merupakan pusat keagamaan di Arab, di mana Ka'bah sebagai pusat ziarah bagi mereka. Agama dan masyarakat bangsa Arab ketika itu mencerminkan realitas kesukuan masyarakat Jazirah Arab dengan luas 1 juta mil persegi. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini Ulun Siti Juwairiyah akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Kemajuan itu menunjukkan bahwa kemajuan bangsa Arab saat itu tidak terlepas dari kemajuan peradaban bangsa yang ada di sekitarnya, khususnya berada di antara dua peradaban besar, Masehi, yaitu yang dimiliki kerajaan Romawi Timur dan Persia,
Terkait dengan hal ini, menurut Amin bahwa pada masa pra-Islam terdapat dua kekuatan dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Dua kekuatan besar tersebut merupakan dua kekuatan superpower dunia pada masa itu sekaligus merupakan adik kuasa dunia, khususnya Romawi Timur sekitar 753 sebelum Masehi. Menurut Amin, pada saat itu telah memiliki prestasi di bidang kehidupan beragama Nasrani, filsafat, bahasa, dan kesenian. Sedangkan pada peradaban Persia, saat itu juga memiliki kemajuan di bidang agama Zoroaster, agama Al-Manuhiyah, agama Mazdak, bahasa, dan kesenian. Khusus dalam bidang agama Zoroaster, sangat berkembang istilah filsafat Zoroaster. Kedua, keadaan kehidupan dunia Arab Masehi sebelum Islam telah memiliki struktur kehidupan sebagaimana ciri peradaban kehidupan masyarakat maju yang terdiri atas keadaan politik, sosial, dan ekonomi, intelektual, bahasa, dan seni bahasa, catatan keturunan, dan sejarah. Khusus di bidang bahasa, masyarakat Arab pada saat itu telah menggemari kehidupan baca tulis dan seni syair telah menjadi sebuah tradisi masyarakat yang meluas. Oleh karena itu, menurut Amin, di bidang bahasa, bangsa Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya, syair-syair mereka sangat banyak, dan dalam lingkungan mereka seorang penyair sangat dihormati. Dan setiap tahun di Pasar Ukas diadakan pentas sajak yang monumental. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khusus dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik meskipun bendungan Ma'arif yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab, Selatan, dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan lainnya, dan mengimpor bahan bangunan, bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, intan, dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Mekah memiliki peran strategis karena merupakan jalur persilangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur dari dan ke mancanegara. Meskipun demikian, beberapa ahli menyebutkan bahwa kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut masih jauh, bahkan tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan, seperti keadilan dan persamaan. Sistem kapitalis dan monopoli telah jauh-jauh hari dijalankan di tanah Arab yang melahirkan kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin dan memperlebar jurang pemisah antara mereka. Sehingga di samping para pedagang, tidak sedikit masyarakat Arab yang berprofesi sebagai penyamun dan perampok. Karenanya tidak melesat bila Nicholson, orientalis asal Britania Raya yang konkuren terhadap Islam, melabeli kaum Arab pra-Islam sebagai kaum yang sepenuhnya hedonis. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Arab telah terkenal dengan karya sastranya. Pasar-pasar tahunan seperti Ukaz, Zulmajaz, dan Mihnah mengadakan perlombaan rutin dalam syair-syair dan puisi-puisi Arab. Pemenang perlombaan tersebut mendapat kehormatan dengan ditulisnya syairnya dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah atau mu'allaqat. Mereka juga dianugerahi kelebihan berupa kemampuan menghafal yang sangat tinggi, khususnya hafalan terhadap syair-syair dan kronologi sejarah nenek moyang mereka. Dari segi teologis, bangsa Arab juga telah mengenal berbagai macam agama, seperti paganisme, Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Konsep agama Tauhid ini juga cukup terasa dalam budaya Arab kala itu dengan penyebutan Allah sebagai Tuhan dan pengkultusan Ka'bah sebagai bait Allah dan adanya ritual haji tiap tahunnya. Namun budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyak patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan mereka. Sedikitnya terdapat 360 buah patung di sekeliling Ka'bah yang mewakili tiap-tiap kabilah dan suku tertentu. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.